warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin wa biqaulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan fi hadisil kursi as-sawmuli wa ana bihi. Hadirin yang berbahagia, pemirsa channel YouTube SMP MTS Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan kajian Ramadan dengan tema tingkatan orang yang berpuasa. Para pemirsa sekalian, siapakah yang diwajibkan untuk berpuasa itu? Rupanya hadirin sekalian, tidak semuanya diwajibkan. Hanya orang yang beriman. Namun awas, saya sempat bertanya kepada orang yang gila, mohon maaf, kamu harus berpuasa, ini kan bulan Ramadan, bulan puasa. Apa jawab orang gila kepada saya? Biarin, kenapa saya harus puasa? Kan puasa puasa itu yang berpuasa, itu bulan puasa yang berpuasa itu, ya. Kenapa saya harus puasa? Gitu. Bulan yang berpuasa. Nah, itu jawaban orang yang gila. Artinya, pemirsa sekalian, puasa Ramadan adalah ibadah syirri, ibadah yang dirasakan oleh Allah. Hanya Allah yang mengetahui puasa atau tidaknya seseorang. Walaupun benar-benar dia berpuasa, ada saja yang misalkan berpura-pura di kamar, tuang atau makan 2 piring. Ketika ditanya, saya berpuasa, gitu kan jawabnya. Maka jelas bahwa puasa adalah ibadah syirri, ibadah yang dirasakan oleh Allah. Maka Allah SWT telah mewajibkan kita dalam surah Al-Baqarah 183 yang tadi sudah saya bacakan, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kalimat ini para pemirsa sekalian diawali dengan harfun nida. Harf nida itu adalah harap yang digunakan untuk memanggil seseorang, memanggil sesuatu. Ya, kenapa tidak dengan kalimat ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam, ya ayyuhal arabi, hai orang-orang Arab, ya ayyuhal indisyu, misalkan orang-orang Indonesia, ya ayyuhal insanu. Tapi ya ayyuhal ladzina amanu. Ini hakun tidak ya ayyatuha, ya ayyuha. Tidak dipanggil secara zahir, tidak dipanggil secara luarnya, tetapi dipanggil secara batiniahnya, bahwa mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Iman dalam definisi dalam Tauhid Tijan, tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Non atasna Bapak Ibu, narima ngaku sareng narima ku hate kana perkara-perkara anu didugikeun ku junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Tafsir Al-Jalalain bahwa kutiba dijelaskan oleh Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahali, Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kutiba bimana furido, diwajibkan, difardukan. Kepada siapa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For example, misalkan adalah umat atau Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, yang mana
ketika Nabi Adam alaihissalam atau Bapak Adam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga ke dunia ini dalam keadaan imut, ibu-ibu sekalian. Pemirsa, apa imut? Hitam mutlak, ya, hitam cedet. Nah, sababna karena ada kesalahan setelah makan buah kuldi. Nangis Bapak Adam, ya Allah, kunaon sing kuring begitu. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam menanya kepada Nabi Adam, kenapa? What happened Adam? Apa yang terjadi padamu? Dijelaskan. Kemudian akhirnya malaikat Jibril memberikan solusi. Apa solusinya? Berpuasalah engkau, yaitu fi ayyamil baiti, yaitu pada hari-hari yang putih. Kalau di kita hari putih itu adalah tanggal 13, 14, 15. Yang akhirnya dengan melaksanakan puasa fi ayyamil baiti ini, alhamdulillah Nabi Adam dan Ibu Hawa menjadi putih kembali. Juga dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam yang melakukan puasa selang sekar. Sekarang puasa, besok buka, puasa, besok buka. Bahkan para hadirin sekalian, Plato seorang filosof, beliau itu dalam rangka ya disiplin ilmu, setiap bulannya itu melaksanakan ya penjernihan pikiran 3 hari untuk berpuasa. Bahasa kita berpuasa. Sehingganya beliau Plato yang berasal dari Athena Romawi kuno itu menjadi seorang matikawan, ya matematikawan dengan kecerdasannya. Nah inilah. Maka siapakah yang diwajibkan untuk berpuasa ini? Al-Maudu'i ya, secara subjek adalah al-Islamu, al-Balighu, al-Aqilu, al-Hadiru fi baladihi. Orang Islam yang berakal, yang kembali dengan hadir dan juga ada pada di daerah itu atau di kampung itu. Kemudian selain definisi, ada subjek juga ada, yaitu yang dinamakan samrohnya atau buahnya. Ketika orang berpuasa dalam tafsir Jalalain ini, yaitu la'allakum tattaqun, dengan makna litaroji, ya, litahqiq. La'alla bagi mereka yang imannya setengah-setengah tadi itu, ya, mereka itu belum sampai ke tingkatan ketakwaan, ya. Kalau orang yang iman 100% maka akan mencapai ketakwaan. La'allakum tattaqun, pasti dia akan bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Secara dobitnya adalah imtisalu awamillah wa sinabun nawahihi, yaitu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tingkatan orang yang bertakwa nanti akan dijelaskan para pemirsa sekalian, yaitu oleh si Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu ilam an-nasoma salah satu darajatin. Yang pertama adalah puasa awam. Puasa awam itu puasa umum, kemudian kedua ada puasa khawas, tingkatan para solihin dan solihat, gitu kan? Kemudian ketiga adalah khawasul khawas, puasa sedikit dan para nabi. Puasa awam kita singkat dalam kitab Maudhu'ul Mukminin itu, yang pertama puasa umum itu dia lakukan dengan niat pertama. Nah itu sama godin anada ibadah sahih Ramadan hadisanat imana wa tisabadillah ta'ala, gitu. Dia penuh pengharapan pahala kepada Allah. Kemudian dia itu berupaya gerakan GTM, saya singkat pakai rumus IPA nih ya. GTM 3M, ya, gerakan tutup mulut. M-nya adalah makan, minum, merokok. Mata, ya, tidak boleh melihat, ya, yang bukan lihatan. Telinga tidak boleh mendengar, ucapannya juga tidak sembarangan. Kaki tidak digunakan untuk bermaksiat. Kalau bahasa Maudhu'ul Mukminin, Syekh Jalaluddin Al-Qasimi adalah kasful lisan, kasful sirri, kasful aini, kasful uzunen, kusur ridlain, wasairil jawarihi, ya, anil asami, yaitu mencegah dari perbuatan dosa mulut, telinga, ucapan, tangan, kaki, termasuk sebagian dari anggota panca tubuh yang 5 ini, anggota panca yang 5 ini. Dari apa? Dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan khawasul khawas. Siapa itu? Ya, ini golongan para sidikin, syuhada, dan juga para nabi, ya, para nabi. Apa yang dilakukan selain niat, ya, mencegah daripada yang membatalkan dari mulut, panca indera, ditambah
nih spesial mereka adalah tahalli, tajalli. Tahalli berarti menghiasi setiap tingkah lakunya dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, karakter yang baik jujur, ya, peduli, kepekaan, kemudian toleransi dan sebagainya. Kemudian tahalli yaitu mengosongkan jiwa dirinya dari akhlak-akhlak mazmumah, gitu ya, akhlak-akhlak yang tercela, iri, dengki, hasud, takabur, khianat, ya berbohong. Nah, ini adalah akhlak-akhlak tercela. Dan yang terakhir tajalli, ya, ini setelah melalui tahapan fase tahalli, maka ada pencerahan dalam dirinya, jiwanya dekat kepada Allah yang dinamakan dengan ma'rifatullah. Maka kalau sudah dekat kepada Allah, maka apapun yang diinginkan akan dijabah. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Bukan hanya sholat, puasa, ya, zakat, baca Quran, zikir, tetapi apa yang kita lakukan, aktivitas mengajar, bekerja, memasak sekalipun itu dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Allah melipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kullu amalin yudha'af hasanatan bi'asri amsalihha sab'imi'ati dhi'fin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiranya itu dapat kami sampaikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.